Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat mutiara dari saya, la ghalabata illa bil asmi. Tiada kemenangan atau kesuksesan tanpa tekad yang kuat. Nama saya Poni Fatina Siroh. Saya akan mempresentasikan tugas dengan tema usaha merubah keadaan atau nasib. Semua kejadian di dunia ini perlu diperjuangkan. Bahkan untuk perkara yang sederhana tidak akan bisa dicapai tanpa adanya usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menuliskan takdir ciptaannya jauh sebelum dunia ini diciptakan. Baik buruk kejadian yang akan menimpa hambanya sudah ditetapkan dengan sempurna di Lauhul Mahfudnya. Apapun yang terjadi terhadap ciptaannya tidak akan pernah meleset dari ketetapan terbaiknya. Manusia memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memiliki kemampuan berpikir untuk menilai hal baik maupun buruk, kemudian mengambil tindakan yang menurutnya dia terbaik itu. Kemampuan berbuat kebaikan ini yang mengakibatkan kesuksesan didapat. Sebaliknya, mendapat kegagalan karena salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, saya akan memberi penjelasan teoritis mengenai usaha merubah keadaan atau nasib. Keadaan atau nasib adalah usaha manusia, di mana berhasil atau tidaknya usaha manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Artinya, usahanya masih di dalam batas kemampuan manusia dan masih di dalam wilayah logika manusia. Jadi, nasib baik seseorang tidak ditentukan oleh faktor keberuntungan, tetapi ditentukan oleh usaha yang optimal. Adapun kesuksesan dan kegagalan juga ditentukan oleh usaha orang itu sendiri. Seperti sebuah istilah yang tidak asing lagi di telinga kita, yakni sukses perlu duit. Untuk mencapai kesuksesan memerlukan duit, yakni doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Yang pertama adalah doa. Doa adalah rahasia sukses. Bahkan Allah murka kepada hambanya yang tidak mau berdoa. Dengan berdoa, insya Allah bisa sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kedua, dengan usaha. Agar keinginan atau kesuksesan dapat diperoleh, maka perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, dengan ikhlas. Ikhlas merupakan syarat diterimanya pekerjaan sebagai amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu agar dapat dinilai sebagai amal soleh. Dan yang terakhir yaitu dengan tawakal kepada Allah. Tawakal adalah rasa pasrah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan segala usaha yang sungguh-sungguh dan upaya mematuhi, setia, dan menunaikan segala perintahnya. Yang selanjutnya, bagaimana sih solusi agar mencapai sebuah kesuksesan itu? Nah, hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan adalah dengan berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa, serta ikhlas dan bertawakal kepada Allah tentunya. Tentu Allah akan memberikan pertolongannya hingga nanti pada akhirnya sukses itu ada di pikiran, pundak, dan genggaman tangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selanjutnya, kalimat motivasi dari saya bahwa kesuksesan tidak hanya sekedar membalikan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Butuh perjuangan dan keringat untuk mewujudkan sebuah kesuksesan sejati, serta disertai dengan doa, ikhlas, dan tawakal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.